Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk yang rapi, cari tempat yang paling nyaman, yang tenang ya, biar kalian bisa memahami materi pada hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yang belum hafal bisa dilihat ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tangadahkan tangannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas materi. Ada yang tahu nggak ya materinya apa? Ayo, itu materinya adalah tentang sholat Jumat, hari yang kita tunggu ya. Sebelum ibu lanjut materi yang akan kita mulai pada hari ini, coba ibu mau tahu kira-kira minggu kemarin ya materinya tentang apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Apa ada yang pernah baca-baca semalam di rumah? Nah, untuk memantapkan materi pada hari ini, yuk, ternyata tidak ada. Sangat disayangkan. Semoga kalian selalu rajin membaca buku karena buku adalah gudangnya ilmu pengetahuan ya anak-anakku. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang sholat Jumat. Nah, yang mana ada beberapa tujuan pembelajarannya dulu nih. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama tujuannya adalah mempelajari. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Mempelajari dan memahami Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9. Yang kedua, memahami ketentuan sholat Jumat. Dan yang terakhir ada memahami ketentuan khutbah Jumat. Ini dia. Jadi hari ini kita akan membahas 3 poin ini ya. Diingat-ingat, dicermati dengan baik. Oke. Selanjutnya, yang pertama, ibu akan membahas tentang sholat Jumat terlebih dahulu. Sholat Jumat. Nah, kita bisa tahu bukan apa sholat Jumat, Bu. Jumat itu ialah hari yang kita tunggu. Kenapa hari Jumat adalah ayam, Sayyidul Ayyam. Ya, rajanya hari yang istimewa, hari yang sangat baik. Semua hari itu baik, tetapi ada yang sangat baik yaitu di hari Jumat. Maka di sini ada pelaksanaan sholat Jumat. Untuk sholat Jumat itu hukumnya wajib loh bagi laki-laki. Nah, untuk perempuan tidak diwajibkan ya. Nah, kemudian untuk sholat Jumat ini ada dalilnya, ada perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi ibu jelaskan ya. Tadi tujuan pembelajaran itu, nah, ada tentang memahami tentang Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ibu sudah cantumkan ayat 9 dari Quran surat Al-Jumu'ah. Bisa dilihat, disimak, dengarkan baik-baik. Ibu akan membacakan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Oke anak-anakku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, anak-anakku, sudah kalian lihat ya, itu ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, berarti harus kalian lakukan khususnya bagi kaum laki-laki ya anak-anak. Nah, kemudian untuk pengertian sholat Jumatnya sendiri bisa kalian lihat sholat Jumat ya sholat sholat 2 rakaat ya, yang dilaksanakan pada sesudah khutbah pada hari Jumat pada waktu zuhur. Hukumnya wajib bagi laki-laki ya tadi, dan sudah memenuhi syarat pastinya ya. Jadi yang dilakukan pada hari Jumat 2 rakaat. Bagi yang laki-laki nih yang rajin sholat Jumat, pasti kalian juga tahu dan hafal ya untuk pelaksanaan sholat Jumat. Lanjut. Nah, ada beberapa syarat wajib sholat Jumat, berarti harus dipenuhi nih syarat-syaratnya. Bisa kalian lihat di sini ada 6. Yang pertama Islam, jelas lah pasti diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua baligh, berarti dia sudah memenuhi standar lah, sudah baligh. Berarti kalau laki-laki itu
sudah terjadi beberapa hal, dan perempuan juga sama, seperti sudah menstruasi dengan segala macam. Dan anak-anak itu tidak diwajibkan, melainkan sebagai pembiasaan yang baik kepada anak-anak kita, sebagai orang tua atau sebagai kakak ya, khususnya anak-anak bisa mengajak adik-adiknya agar terbiasa mereka bisa mengikuti sholat Jumat walaupun hanya duduk diam dan melihat, menyaksikan ya. Kemudian yang ketiga, berakal. Pasti dong, kalian semua kan orang-orang berakal, orang sehat, nggak ada kan yang gila, nggak ada. Berarti kalau yang kalian merasa akalnya sehat, berarti sholat Jumat. Berarti kalian nggak punya akal, berarti jangan-jangan nggak tahu. Lanjut, yang keempat ada laki-laki. Nah, laki-laki itu kan diwajibkan ya. Nah, berbeda dengan perempuan. Nah, kemudian sehat dan menetap bermukim. Pastinya sehat walafiat, tidak ada halangan sedikit pun. Sakit kepala, Bu, ya nggak apa-apa, bisa diobatin, masih bisa jalan buat ke masjid kok. Nah, di sana maka itu dianjurkan kalau misalkan dia menetap untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Lanjut, ada syarat sah sholat Jumat. Ada berapa nih? Ada 4. Nah, bisa kalian lihat di sana ada 4. Dilaksanakan di tempat yang dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Berarti benar-benar tempat masjidnya itu masjid yang ada masyarakatnya, dan di situ tuh tempat bermukim, ada yang menempati, ada yang tinggal di situ lah. Itu namanya bermukim, tempatnya ada di situ. Kemudian dilaksanakan berjamaah ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu sekitar minimal 40 orang lah untuk melaksanakan sholat berjamaah di sholat Jumat. Waktunya kapan, Bu? Waktunya zuhur. Kemudian nanti untuk syaratnya itu ada yang namanya khutbah ya, khutbah Jumat. Dilaksanakan atau didahului 2 khutbah dulu sebelum pelaksanaan sholat Jumatnya, ada 2 khutbah dulu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Untuk sholat Jumat ibu nggak akan bahas panjang kali lebar ya. Nah, hanya beberapa garis besarnya saja yang harus kalian ketahui ya. Baik perempuan juga harus tetap mengikuti dan menyimak materi tentang sholat Jumat walaupun kalian tidak melakukannya atau tidak melaksanakannya, karena ini adalah ilmu pengetahuan. Suatu saat nanti kalian menjadi seorang kakak kan, kemudian ada saudara, segala macam ilmu yang harus kalian dapatkan hari ini itu harus bisa dimanfaatkan kepada orang-orang di sekitar kalian ya, agar kalian menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian ada khutbah itu sebuah nasihat ya, pesan nasihat, dan orang yang menyampaikan khutbahnya disebut khatib. Paham ya? Yang menyampaikan disebut khatib, yang disampaikannya itu khutbah Jumat pada hari Jumat. Bisa kalian lihat di sini. Khutbah Jumat itu nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan khatib pada saat Jumat. Dan khutbah ini dilakukan itu sebelum pelaksanaan sholat Jumat nih. Biasanya nih santai Bu, belum adzan, nggak dengerin khutbah Jumat. Jangan, harusnya kalian mendengarkan khutbah Jumat ya. Duduk yang rapi, tidak boleh berisik, tidak boleh mengobrol, apalagi ngeributin pemakaran yang di samping yang mau dibagiin habis sholat Jumat. No, harus ibadah yang khusyuk, yang rapi ya. Jadilah anak-anak yang baik, yang soleh, karena itu adalah cerminan diri kalian semua. Kemudian ada apa lagi? Pelaksanaan khutbah itu nggak asal-asalan anak-anak, tetapi ada beberapa rukunnya. Rukun itu harus dipenuhi ya, karena kalau tidak dipenuhi malah menjadi tidak sah, kan sayang ya ibadahnya. Yang pertama, mengucap puji-pujian. Di sini puji-pujian itu berarti mengucapkan beberapa puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu kan ya Allah. Segala macam puji-pujian yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Urutannya ya, mengucapkan puji-pujian, kedua membaca sholawat. Tahu kan bacaan sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bacaan sholawat. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Ayo, ada yang bisa nggak baca syahadat? Bisa nggak bisa? Kan kalian juga kalau sholat ada bacaan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan. Kemudian baru yang keempat itu intinya itu memberikan nasihat ya. Nasihat tentang apa Bu? Ya pokoknya tentang tema-tema yang berkaitan pada beberapa kejadian atau problema yang ada di masyarakat pada hari itu, atau berkaitan tentang dengan hari-hari besar yang terjadi pada hari Jumat atau mendekati atau sudah pada hari Jumat itu. Kemudian nanti karena ada 2 khutbah, salah satu khutbahnya itu harus membaca ayat suci Al-Quran, dan yang terakhir adalah berdoa untuk kemaslahatan bersama. Itulah beberapa rukun-rukun dalam khutbah ya. Sudah bisa dipahami, bisa dilihat, disimak dengan baik. Ada 6 ya untuk rukun khutbah. Selanjutnya ada apa lagi? Setelah rukun ada syarat
khotbah, rukun udah, syarat udah, ini materinya lumayan banyak ya. Beberapa poin-poin, kalian cukup mengingat poin-poinnya saja nggak apa-apa. Yang pertama, syarat khotbahnya itu dilaksanakan pada siang hari ya, pada siang hari pada saat matahari sudah terbit condong ke arah barat ya, sudah panas gitu kan ya. Terus untuk khotbah Jumat itu syaratnya itu salah satunya itu berdiri jika mampu. Sebisa mungkin khotibnya itu berdiri agar apa? Agar seluruh para jamaah itu mendengarkan dan bisa melihatlah siapa yang sedang khotib pada hari Jumat ini gitu kan. Tapi tidak memaksakan juga kalau memang ternyata khotibnya maaf sakit, maksudnya sakit, nggak bisa berdiri gitu mungkin, atau ya ada hal-hal lain sedang duduk, itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya itu berdiri jika mampu ya. Di sini ada keterangannya jika mampu. Kemudian yang ketiga, hendaklah khotib itu duduk di antara dua khotbah, karena ada dua khotbah. Nah sebelum pindah ke khotbah yang kedua hendaknya duduk di antara dua khotbah. Kemudian ingat, khotbahnya itu disampaikan dengan suara yang jelas, yang lantang, keras. Kenapa? Agar mudah dimengerti, gampang didengar oleh seluruh para jamaah. Karena kan jamaah kan banyak banget ya kalau sholat Jumat, luas gitu kan, sampai keluar gitu ya. Jadi biar mereka juga mengerti, jadi jamaah nggak ngantuk. Suara khotibnya mendayu-dayu, cuacanya lagi musim hujan, banyak angin, ngantuk. Nah jadi hendaknya menggunakan suara yang keras, yang lantang, agar mereka semuanya mendengar. Kemudian berturut-turut dengan jarak keduanya, urutan ya. Khotibnya pasti ya suci dari hadas dan najis. Ya iyalah, apalagi itu mau khotbah Jumat, masuk masjidnya aja kan dia harus suci dari hadas dan najis kan, apalagi mau melaksanakan sholat Jumat. Dan menutup aurat ya, karena juga kan disaksikan banyak orang menghadap Allah dan melaksanakan ibadah untuk melaksanakan sholat Jumat. Gimana anak-anak, pada paham ya? Semoga kalian mengerti. Yang terakhir nih, kalau tadi rukun udah, syarat udah, sekarang sunnahnya. Untuk sunnah khotbah Jumat, kalau yang namanya sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, kalaupun tidak mendapatkan dosa. Tetapi sebaiknya selagi bisa, selagi mampu, kenapa tidak? Kita kerjakan saja. Bisa kalian lihat di sini ada sekitar 8 ya. Banyak banget ini, silahkan dibaca, diingat-ingat ya. Ibu akan menyebutkan satu-satu ya. Yang pertama, dilaksanakan di atas mimbar, tempat yang tinggi. Nah yang tadi ibu bilang, berdiri jika mampu. Nah jika khotibnya mau berdiri, biasanya ingat kan kalau yang laki-laki di depannya itu kayak ada mimbar gitu kan, kayak kayu atau apa yang kayak apa ya, kayak gitulah pokoknya, ibu susah menjelaskannya. Berdiri di tengah-tengah gitu kan, jadi disaksikan semua masyarakat yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dibacakan dengan fasih, dengan pokoknya ucapannya itu harus sesuai lah, terang, mudah dipahami, dengan jelas, dengan baik gitu kan. Kemudian menghadapnya ke jamaah, nggak mungkin lah seperti ibu misalkan menghadap ke kalian nih, ke anak-anak gitu kan, kelihatan saling melihat satu sama lain. Nggak mungkin kalau misalkan khotib melihatnya ngebelakangin, kan apa yang mau dilihat gitu kan, berarti harus menghadap. Itu sunnah kalau ada pahala itu. Kemudian membaca sholawat di antara dua khotbah, karena ada dua khotbah, membaca sholawat ya. Kemudian menertibkan 3 rukun khotbah tadi, membaca puji-pujian. Kemudian apa lagi setelah membaca puji-pujian? Membaca sholawat dan membaca syahadat. Itu hendaknya diurutkan rukun-rukunnya. Dan sunnah nih, ingat yang tadi ibu sampaikan, anak-anak yang melaksanakan khotbah sedang mendengarkan khotbah, hendaknya diam, nggak berisik ya, agar semua berjalan dengan lancar, tidak mengganggu yang di samping-samping juga kan lagi khusyuk, kalian ngobrol aja. Nah itu nggak boleh, karena kalian diam pun itu sunnah lah, dapat pahala. Diam itu emas tuh, dapat pahala diamnya pas lagi dengerin khotbah itu. Tapi diamnya bukan diam tidur ya, diam yang benar-benar diam, tapi mendengarkan, mencerna apa yang disampaikan. Kemudian tadi memberi salam, dan yang terakhir khotib duduk di kursi mimbar sudah memberi salam, duduk memberi salam dan mendengarkan azan. Itu pertanda sholat Jumat akan dimulai. Nah itu anak-anak, itu beberapa rangkaian kegiatan rangkaian pelaksanaan sholat Jumat. Ibu baru membahas itu ya, nanti minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pelaksanaan sholat Jumat dan lain-lain. Nah untuk materi pada hari ini ibu cukupkan nih. Semoga yang ibu sampaikan pada hari ini kalian bisa mengerti dan memahami. Nah untuk kesimpulannya, sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan tidak diwajibkan bagi perempuan. Nah berarti karena
kita sudah mengetahuinya, maka tidak boleh menyepelekan atau menggampangkan, memudahkan. Ini ibadah yang benar-benar diberikan atau diperintahkan oleh Allah, ada di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, sudah paham ya anak-anakku? Dan karena banyak banget tadi beberapa kegiatan dan beberapa hukum ya, dari mulai rukun, kemudian juga ada apalagi sunnah segala macam sudah tahu, maka wajib kalian juga harus mengikutinya dengan baik, karena mendapatkan pahala loh. Kalau dilanggar mungkin bisa mendapatkan dosa, kan sayang ibadah yang kalian lakukan ya. Dan untuk evaluasi, jangan lupa anak-anakku kerjakan soal di e-learning ya. Nah, dikerjakan dengan baik, dengan cermat agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata-kata yang keliru. Nah, karena Ibu juga hanya manusia biasa yang terlalu dari salah dan dosa. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.